Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Yang kedua, etika adalah satu set kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga, hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat. Menempatkan moral, etika, dan hukum dalam perspektif. Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Mengapa etika diperlukan dalam pemanfaatan sistem informasi? Jadi di sini menurut Arif, permasalahan etika dan sosial dalam penggunaan sistem informasi diantaranya perlindungan hak kepemilikan intelektual, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang mempertimbangkan kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Mengapa dalam bisnis memerlukan etika? Jadi menurut MC Riot menyatakan hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-kata. Manajemen puncak memimpin dengan memberikan contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Etika dan jasa informasi. Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Hal tersebut menurut Profesor James Hammond. CEO juga merupakan manajer yang paling bertanggung jawab dalam hal etika komputer. Dua aktivitas utama CEO dalam etika komputer adalah yang pertama, harus waspada dan sabar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Alasan pentingnya etika komputer adalah yang pertama, kelenturan logika. Artinya, komputer bekerja tepat sesuai dengan yang diinstruksikan programmer. Yang kedua, faktor transformasi, artinya komputer dapat mengubah secara drastis cara seseorang mengubah sesuatu. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Artinya, semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Hak sosial dan komputer. Hak atas komputer. Yang pertama, hak atas keahlian komputer. Yang kedua, hak atas spesialis komputer. Yang ketiga, hak atas pengambilan keputusan. Dan hak atas informasi terdiri dari yang pertama, hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Hak sosial dan komputer. Kontrak sosial jasa informasi. Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, kontrak sosial harus dilibatkan ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Kontrak sosial tersebut tidak tertulis tapi tersirat dalam segala yang dilakukan jasa informasi. Kontrak tersebut menyatakan yang pertama, komputer tidak akan digunakan untuk mengganggu privasi orang. Yang kedua, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Yang keempat, komputer akan dapat diakses oleh masyarakat. Chief Information Officer atau CIO. Chief Information Officer atau CIO adalah nama pekerjaan umum yang diberikan kepada orang di suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan sistem komputer perusahaan tersebut. Etika dan CIO. Perilaku CIO dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut adalah dalam hierarki yang memberikan pengaruh terbesar adalah hukum, diikuti oleh budaya etika perusahaan dan kode etik profesional. Persepsi etika CIO. Hal-hal yang mempengaruhi etika CIO. Yang pertama, memanfaatkan kesempatan untuk bertindak tidak etis. Yang kedua, etika membuahkan sukses.
Yang ketiga, perusahaan dan manajer memiliki tanggung jawab sosial. Yang keempat, manajer mendukung keyakinan etika mereka dengan tindakan. Rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang sukses. Yang pertama, formulasikan suatu kode perilaku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah komputer. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggaran. Yang keempat, kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan. Yang keenam, promosikan UU Kejahatan Komputer. Yang ketujuh, simpan suatu catatan formal yang menetapkan tanggung jawab tiap spesialis informasi dan kurang godaan untuk melanggar. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara sama. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional. Yang kesepuluh, berikan contoh. Menempatkan etika komputer dalam perspektif. Yang pertama, kelunturan logika komputer menyebabkan komputer melakukan apa saja yang diprogramkan. Yang kedua, komputer mengubah cara hidup dan cara kerja kita. Yang ketiga, proses komputer tersembunyi dari penglihatan karena nilai-nilai pemrogram yang tidak terlihat. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.